Sebetulnya bagaimana kita memastikan bahwa dari pengetahuan tadi terus dikerjakan di tahap awal kemudian menjadi habit ya, secara teori habit 90 hari atau bahkan kalau di dalam organisasi itu 1,5 tahun sampai 2 tahun loh kita memantau perubahan mindset itu. Panjang memang, nggak bisa sehari 2 hari gitu ya. Bagaimana mengubah mindset yang 5 tadi gitu ya. Jadi jangan fokus kepada komponen-komponen apa yang kurang, tetapi kepada output yang kita dapat. Nah, dari situ baru kita berpikir kurangnya di mana. Ya, kok lambat banget sih, teknologi udah maju banget, keren, tapi kok kita belum membuat efektif, kok belum membuat customer happy, kok belum membuat profit kita naik. Wah, berarti ada yang salah nih. Maka kita cek lagi mundur ke belakang, yaitu tentang digital mastery tadi. Jangan-jangan kita masih fokus kepada digital capability, tapi leadership capability kita belum dibenerin. Maka otomatis itu tidak akan memberikan dampak yang optimal kepada organisasi. MIT Podcast, menuju Indonesia Digital. Gimana sih transformasi mindset? Banyak yang ngomong tentang transformasi digital, tapi banyak yang melupakan transformasi mindset adalah fondasi dari itu semua. Bagaimana cara melakukan, menerapkan, dan bagaimana membangun itu menjadi sebuah mindset bagi seluruh orang di organisasi Anda. Lalu apa bedanya berubah dengan bertransformasi? Walaupun secara diksi bahasa Indonesia sama, tapi saya tidak membahas tentang diksi bahasa, tapi bagaimana pengejawantahan dalam implementasi nyata di lapangannya. Ya, perubahan mindset mungkin sudah banyak orang bicara ya, tapi juga banyak orang tidak tahu bagaimana cara melakukan perubahan mindset di organisasi. Mungkin nanti kita bahas ya. Tapi saya akan mulai dari masalah perubahan dan transformasi. Ya, dua kata yang sebetulnya kalau ngelihat dari bahasa Indonesianya kan transformasi itu kan serapan ya, dari transform, dari luar. Sedangkan perubahan mungkin bahasa kita. Saya jelas tidak mau berpolemik tentang diksi pilihan, tetapi kalau saya menganalogikan sebuah batu es saja ya, batu es di ilmu IPA kita pada saat kena panas dia akan mencair menjadi air gitu kan. Kemudian kalau dia sudah berubah tuh dari benda padat es menjadi cair berubah. Tetapi pada saat kita masukin lagi ke freezer, maka dia akan jadi es kembali. Jadi ada mode untuk bisa balik gitu ya, perubahan yang bisa balik lagi ke kondisi awal gitu. Kemudian kalau kita melihat di pelajaran IPA lagi, kita melihat ada metamorfosa kupu-kupu yang dari ulat ke pompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Ya, tapi kita tidak melihat dalam dunia itu bagaimana kupu-kupu balik lagi menjadi ulat atau kepompong atau ular. Ya dia jalan terus berubah menjadi kupu-kupu kecil, dewasa, dan akhirnya ya mati gitu ya. Mana yang namanya perubahan, mana yang namanya transformasi. Ya, saya hanya mencoba untuk membuat hipotesa saja bahwa ya perubahan es tadi bisa balik lagi menjadi air, bisa balik lagi menjadi es. Tapi kalau transformasi kupu-kupu yang overtime melewati waktu yang cukup panjang, dia akan berkelanjutan menuju bentuk yang semakin sempurna tanpa ada opsi untuk kembali lagi ke bentuk aslinya. Kalau kita melihat nih, ini mungkin bukan apple to apple ya. Saya sangat mengamati tentang dunia pendidikan kita. Di zamannya Mas Nadiem, ya ada yang namanya kurikulum merdeka. Mungkin beberapa hari terakhir ini saya sering melihat di podcast-podcast ataupun di televisi tentang bagaimana Pak Menteri akan lanjut nggak nih kurikulum merdeka diterapkan di anak-anak kita, kemudian khususnya di bidang dasar dan menengah gitu ya. Bagaimana keberlanjutan hal tersebut? Nah, apakah ini kita sebut sebagai perubahan? Apakah ini sebagai transformasi untuk menuju dari ular-ulat ke pompong dan kupu-kupu? Ya, saya pikir masyarakat bisa menilai lah nanti bagaimana bentuknya. Tapi kita mau mulai pembicaraan bahwa harapannya tentu adalah sebuah perubahan yang tidak bisa balik lagi ke kondisi yang sebelumnya. Oke, kalau kita tarik dalam konteks transformasi digital ya, tentu kita berharap transformasi digital itu tidak membuat bahwa kita akan balik lagi seperti bentuk es ya. Harapannya kan transformasi digital itu tipe perubahan yang kupu-kupu lah.
Yang biasanya sih kalau yang bisa membuat balik lagi ke nol itu kan ganti pimpinan biasanya. Ganti menteri, ganti dirjen, ganti direktur, itu biasanya mengubah ganti lagi. Entah kenapa ya, kita tidak berpikir untuk meneruskan ulat kepompong jadi kupu-kupu, atau mungkin memang jelek ya, mungkin kalau memang jelek ya perlu memang kita mulai dari awal lagi. Tapi apakah memang pemikiran itu jelek apa tidak? Ya, masing-masing punya pandangan yang sendiri-sendiri ya. Tapi yang kita berharapkan bahwa kondisi yang sudah baik tadi bisa dilanjutkan, gitu kan. Nah, dalam perspektif transformasi digital, tentu dalam banyak hal akan lebih tepat mengutamakan aspek transformasinya, kalau kita dari sisi bahasanya ya, transformasi digital ya, ketimbang kepada digital itu sendiri. Karena ya memang bagaimanapun juga teknologi adalah sebagai tools, sebagai alat, itu nggak bisa dipungkiri ya, sebagai tools, sebagai alat yang membantu kita, sebagai alat bantu lah kira-kiranya, yang mengenabler lah, yang memungkinkan lah. Jadi yang mesti berubah adalah orangnya dulu ya, teknologinya mengikut aja. Kalau misalkan saya analogikan yang paling ekstrim ya, nah, dia sudah megang handphone, tapi mindsetnya masih satu. Mindset itu kan nanti ada pendekatannya ya, mulai dari kenal, kemudian biasa, bisa, sampai akhirnya menjadi suatu habit yang sudah dilaksanakan di bawah sadar lagi. Nah, kalau dalam konteks ke ekstrimnya nih, handphone bisa jadi buat ganjil pintu ya, karena dia nggak tahu bahwa itu adalah alat untuk komunikasi, alat untuk melakukan penambah pengetahuan dan sebagainya. Maka belum sebetulnya agak lebih tepat lagi sebelum membelikan handphone kita bisa memahamkan dulu terkait dengan mindsetnya kepada siapapun yang memakai. Pun sama, pada saat perusahaan itu atau organisasi itu memutuskan untuk yuk kita pakai tools digital, maka yang pertama kali mesti kita siapkan fondasinya adalah orangnya dulu memahami tentang digital, mindsetnya, organisasinya siap, organisasi yang siap menerima digital, baru kita menggunakan teknologi. Nah, itu pendekatannya. Atau mau menggunakan pendekatan paralel juga tidak apa-apa sih. Bagaimana kondisi di lapangan di perusahaan itu tentu menjadi pemantik untuk melakukan pilihan yang mana duluan prosesnya. Tetapi dalam perspektif sustain atau keberlanjutan, akan lebih tepat kalau memulai dari transformasi mindset, kemudian transformasi organisasi atau proses bisnis, baru yang terakhir adalah belanja teknologi atau istilahnya transformasi teknologi. Baik, mengubah mindset ya, saya pikir sudah banyak ya yang ngomong, tapi tidak banyak yang tahu bagaimana cara melakukan perubahan mindset di organisasi gitu ya. Yang pertama tentu apa sih yang mau dirubah, itu perlu kita definisikan terlebih dahulu. Mindset apa yang kita mau rubah. Kalau kita mengambil dari playbook transformasi digital, ya, yang ada sebuah konsep ya, di sana ada beberapa items yang mesti kita rubah, mulai dari masalah bagaimana kita mengubah mindset dari mindset stagnan, kemudian menjadi adaptif terhadap value yang diberikan organisasi. Kemudian juga transformasi terhadap bagaimana kita berbicara tentang data dari yang silo-silo menjadi suatu strategic asset. Terus kemudian bagaimana kita mengubah treatment kepada customer, tidak cuma sekedar straightforward, satu arah kepada customer, tapi bagaimana kita memandang customer sebagai sebuah ekosistem, dan kita part of the ecosystem. Terus bagaimana kita mengubah mindset terkait dengan cara kita berinovasi yang biasanya top down berubah menjadi yang grup-grup eksperimental secara kecil-kecil. Nah, setelah kita mendefinisikan hal tersebut, maka kita yang langkah pertama mengubah mindset adalah memberitahu dulu kepada seluruh staff, memberitahu. Jadi memberitahu bahwa kita mau menuju ke sana dan kondisi kita di sini, gitu ya. Oh, kita ini sekarang di sini, kemudian kita mau ke sana nih. Dalam perspektif tahu dulu. Nah, di sini kan tahu ini macam-macam ya. Bisa diberikan secara pelatihan, bisa memberikan sebuah pembelajaran, macam-macam caranya. Dengan membaca buku bisa, pelatihan bisa, macam-macam caranya. Kemudian setelah tahu itu, maka yang kedua adalah dikerjakan lah. Dikerjakan. Nah, dikerjakan ini kan tentunya bagaimana kita memulai suatu hal yang baru tadi ya. Ya, kalau memulai hal yang baru itu kan tentu pasti butuh
rasa adaptasi ya. Ya seperti kalau kita pertama kali bisa nyetir mobil itu kan pasti masih kagok nyetirnya ya. Kalau zaman mobil manual dulu, kapan gigi 1, kapan gigi 2, kapan gigi 3 itu masih kagok. Kapan nyalip, kapan ngegas itu masih kagok. Itu kalau konteks bagaimana kita memulai melakukan. Yang ketiga adalah bagaimana cara itu menjadi sebuah habit ya, di mana perlu exercise dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, di sini kan kadang kita sebagai pemimpin itu merasa cukup berhenti saat sudah memberitahu. Banyak pemimpin yang lupa bahwa kita perlu mengecek, perlu memonitor apa yang diberitahu tadi sudah dilaksanakan atau belum. Ini biasanya pada lupa pemimpin tuh, merasa kalau udah ngomong, ngasih perintah, selesai, tanpa dia mengecek di lapangan dijalankan apa tidak. Nah, ini perlu dilakukan secara rutin-rutin. Nah, sebetulnya bagaimana kita memastikan bahwa dari pengetahuan tadi terus dikerjakan di tahap awal, kemudian menjadi habit, ya, secara teori habit kan berapa? 90 hari, atau bahkan kalau di dalam organisasi itu 1,5 tahun sampai 2 tahun loh, kita memantau perubahan mindset itu. Panjang memang, nggak bisa sehari 2 hari gitu. Bagaimana mengubah mindset yang 5 tadi gitu ya. Kenapa kita perlu melakukan habit? Ya, karena bagaimana caranya kita menurunkan pengetahuan yang ada di alam sadar, di pikiran sadar, untuk turun ke bawah sadar. Jadi tugas kita, mindset itu kan sesuatu yang ada di bawah sadar. Tapi dia harus ada di sadar dulu, baru turun ke bawah sadar. Sadar itu konteksnya adalah knowledge and skill set. Kemudian bagaimana cara dia menurunkan ke bawah sadar. Nah, itu yang namanya habit. Jadi habit itu tujuannya adalah menurunkan ke bawah sadar sehingga orang melakukan itu tidak dalam bentuk dalam bentuk sadar, tapi sudah tidak sadar, sudah menjadi rutinitas saja. Ya, itu yang bagaimana cara menurunkan mindset. Dan banyak survei, banyak penelitian yang mengatakan bahwa di organisasi mengubah mindset itu butuh waktu 1,5 sampai 2 tahun. Tetapi kita akan mendapatkan sustain. Itulah banyak orang yang bilang struggle mengubah mindset gitu ya. Kita struggle mengubah mindset. Iya, karena Anda nggak sabar. Butuh waktu 2 tahun mengubah mindset ini gitu ya. Mindset tadi ada 5 jenis tadi. Ya, sehingga saya pikir memang butuh perjuangan yang sangat luar biasa dan di-lead oleh pimpinan tertinggi untuk mengubah mindset tadi. Dari mulai tahu, dikerjakan, kemudian menjadi habit, sampai menjadi sesuatu yang di alam bawah sadar. Maka itu akan menjadi mindset. Maka kita akan memetik hasilnya di fase berikutnya dengan sustainability yang lebih panjang. Oke, untuk merubah mindset tadi kan saya sudah sampaikan bagaimana tahapan-tahapan mengubah mindset ya. Pertama, mindset apa yang mau dirubah, tadi sudah saya sampaikan, kemudian step by step-nya sudah. Tentu kalau ini dilakukan organisasi kan harus bersifat sistemik ya, karena organisasi itu tidak bisa mainnya person to person ya, apalagi pegawai yang jangan lupa loh, mengelola pegawai 30 orang metodenya begini, metode pegawai 40 orang beda lagi, pegawai 60 orang beda lagi, 100 orang beda lagi gitu. Jangan sampai kita melakukan mentreatment hal yang sama dengan jumlah berbeda gitu ya. Nah, tentu di organisasi akan sangat menarik bagaimana kita mengubah organisasi kita dari organisasi traditional organization menjadi agile organization. Ini akan menjadi inline dengan perubahan transformasi digital ya. Setelah mindset beres, maka si pimpinan tadi bagaimana dia berani untuk mengubah traditional organization menjadi agile organization. Di mana agile organization ini gambarnya sudah sangat beda ya. Anda bisa googling di internet bagaimana bentuknya. Kalau traditional organization bentuknya piramida, tapi kalau agile organization bentuknya round, berputar di sana. Itu menjadi bagaimana pembeda dalam konteks komunikasi, koordinasi dan selanjutnya gitu. Jadi dalam artian ini perubahannya seperti itu organisasinya. Yang kedua adalah pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi itu penting sekali. Menggunakan sistem misalkan digital workplace. Ya, digital workplace yang kita kenal bagaimana untuk kita bekerja secara digital. Ini untuk memastikan bahwa tugas pemimpin selain memberitahu perlu memonitor. Kan dia tidak bisa memonitor satu persatu kan. Pegawainya banyak, gimana cara memonitor? Maka sistem yang akan bicara. Maka pemanfaatan terhadap digital workplace ya itu akan menjadi kunci organisasi untuk sukses melakukan transformasi organisasi. Digital workplace. Kadang
kita bertanya ya di organisasi, sudah sejauh mana transformasi digital kita, gitu ya. Jawabannya itu gampang ya, kalau kita bertanya terkait dengan hal tersebut, orientasi kepada output dan outcome pastinya. Seberapa ukuran organisasi kan penting ya, ukuran organisasi ya. Kita tentu, semua itu kan tools ya, semua itu perangkat. Once kita bisa growth ya, dalam konteks bisnisnya, dalam konteks bagaimana merich customer, bagaimana mensatisfy customer, semakin baik, semakin meningkat, maka itu menjadi indikator bahwa transformasi digital kita sukses. Karena transformasi digital tentu orientasinya adalah bagaimana membuat organisasi tetap sustain, tetap memiliki daya saing, kemudian memiliki nilai yang terus meningkat di mata customer ataupun masyarakat kita. Nah, ukuran itu yang paling kita cek. Jadi ukuran-ukuran finance itu bisa menjadi salah satu indikator transformasi digital, ukuran finance. Ya, itu yang paling gampang kalau kita bicara dengan teknik balance scorecard. Kemudian yang ukurannya kedua adalah seberapa kita memuaskan customer. Ukurannya begitu aja. Ya, pertama di finance kita meningkat nggak? Bagaimana memuaskan net promoter sales kita dong, NPS-nya kita meningkat nggak? Maka itu meningkat. Kemudian yang ketiga adalah ukuran bagaimana efisiensi dan efektivitas organisasi kita. Meningkat nggak ukurannya? ROI dan ROA-nya bagus nggak? Return on investment berapa? Return on asset-nya berapa? Kemudian yang ketiga adalah indeks kompetensi digital pegawai kita semakin bagus nggak? Dengan ukuran-ukuran tentu Anda bisa menggunakan taxonomy Bloom dan sebagainya untuk mengukur seberapa kompetensi pegawai kita bisa meningkat. Nah, indikator-indikator itu biasanya kita bisa dapat di balance scorecard. Nah, once itu indikator naik, maka transformasi digital itu sukses. Jadi jangan fokus kepada komponen-komponen apa yang kurang, tetapi kepada output yang kita dapat. Nah, dari situ baru kita berpikir kurangnya di mana. Ya, kok lambat banget sih, teknologi udah maju banget, keren, tapi kok kita belum membuat efektif, kok belum membuat customer happy, kok belum membuat profit kita naik, kok belum gitu. Wah, berarti ada yang salah nih. Maka kita cek lagi mundur ke belakang, yaitu tentang digital mastery tadi. Jangan-jangan kita masih fokus kepada digital capability, tapi leadership capability kita belum dibenerin. Maka otomatis itu tidak akan memberikan dampak yang optimal kepada organisasi. Jadi, start cek dari output dan outcome organisasi Anda. MIT Podcast, menuju Indonesia Digital.